أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم افتح لنا بفتوح العارفين Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah kau buka bagi hamba-hambamu yang arifin, yang penuh dengan kearifan, yang mendalam dalam ma'rifat. Mereka seperti para nabimu, para rasulmu, para ulama, para awliya. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin, Allahumma aftah lana bifutuhil arifin, Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa masyayikhina fi tariqah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, para ikhwan dan akhwat thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, juga yang sedang menyaksikan di berbagai tempat melalui siaran-siaran elektronik. Manqobah yang tadi dibacakan adalah tentang saat-saat wafatnya seorang sufi besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka layak pula lah kalau pada kesempatan ini kita juga membahas tentang mati dan wafat, ya. Tentang mati dan wafat. Kita mulai pembahasan dari surat Az-Zumar, surat 39 ayat 42. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yatawaffa, Allah akan mewafatkan. Yatawaffa, mewafatkan. Al-anfus jamak dari nafs. Nafs artinya diri. Berarti sudah lulus kursus tasawuf. Kalau enggak ulang lagi kursus tasawufnya besok tanggal berapa? 27 ya. Nafs artinya diri, pribadi, individu. Anfus diri-diri, pribadi-pribadi, individu-individu, orang-orang. Diri yang bagaimana? Diri manusia yang hakiki adalah diri yang berwujud ruh. Pusatnya ruh adalah qalbu. Nah, diri manusia yang berwujud ruh, yang pusatnya, yang intinya adalah qalbu, ini akan diwafatkan. Allah yatawaffal anfus, Allah akan mewafatkan diri-diri manusia. Hina, tatkala atau di saat mautiha, di saat mautnya, maut, mata yamutu, kematian. Allah akan mewafatkan di saat kematiannya. Allah akan mewafatkan di saat kematiannya. Berarti mati dulu baru wafat. Itu. Allah akan mewafatkan di saat kematiannya. Akan mewafatkan di saat kematiannya. Berarti mati dulu, pada saat mati diwafatkan. Itu, ya. Apa itu mati? Mati itu peristiwa
basyariah, peristiwa tubuh biologis, ya. Bashar, tubuh biologis. Di antara bashar, di antara komponen bashar, tubuh biologis itu ada hayat. Ingat aja, hayyun qayyum. Hayyun itu hidup. Jadi kalau hayat, itulah kehidupan. Hayat, kehidupan. Bahasa Indonesianya nyawa. Kalau hayatnya habis, seperti terlihat di layar, kalau hayatnya habis, nyawanya habis, energinya habis, ya, dayanya habis, ya, maka mati. Ya, hayat, energi bioenergi habis, hayatnya habis. Ya, kalau dalam teori fisika, energi itu tidak pernah habis, dia terkonversi menjadi materi. Ya, hidup kita menggunakan tenaga kita untuk menghasilkan karya-karya, materi-materi. Maka apakah materinya bermanfaat atau tidak bermanfaat, itu soal lain. Tapi dengan hayat, dengan energi, kita menghasilkan karya-karya material. Maka begitu hayatnya habis, energinya habis, mati. Dia punya hawa. Apa arti hawa? Al-hawa itu artinya kecenderungan. Kecenderungan biologis. Dorongan biologis, ya. Saya agak sedikit membedakan dengan keinginan. Kalau keinginan itu kecenderungan juga, tapi kecenderungan yang didasari oleh kesadaran. Itu dengan sadar dia ingin ini. Sedangkan hawa itu tidak melibatkan kesadaran. Lama gak diisi makanan, muncul kecenderungan untuk makan, dorongan lapar. Lama gak diisi cairan, maka muncul kecenderungan haus. Itu. Kalau dalam kamus Lisanul Arab, arti dasarnya adalah sakoto. Sakoto itu jatuh. Jatuh itu suatu kecenderungan dari tempat tinggi menuju tempat rendah. Jadi hawa artinya kecenderungan rendah, selera rendah, gitu ya. Kecenderungan menuju yang rendah-rendah, selera rendah. Selain bermakna syakoto, sakoto, sin, kof, to, juga disebut juga syahwat. Itu. Nah, apa saja yang rendah-rendah dalam kehidupan manusia? Ya, konsumsi, makan, minum, ya, dorongan makan, dorongan minum, dorongan menghirup oksigen, itu konsumsi. Sudah dikonsumsi, makan, minum, dihirup itu oksigen, diproses, ada ampasnya. Ampasnya harus dibuang. Maaf, air cairan dibuang menjadi kencing, ya. Makanan dibuang menjadi, ya, nggak enak nyebutnya. Ya. Kemudian oksigen dibuang menjadi karbon dioksida, ya. Cairan selain berupa kencing juga berupa keringat. Nah, maka berkeringat itu juga sebuah kecenderungan yang tidak melibatkan kesadaran. Dorongan untuk kencing, buang air besar, itu juga hawa, karena sebuah keinginan yang tanpa melibatkan kesadaran dan kecerdasan. Yaitu, jadi hawa itu kecenderungan dasar. Maka dalam bahasa Inggris disebut basic instinct. Basic itu dasar, dasar biasanya rendah di bawah. Ya, insting kecenderungan yang rendah-rendah. Al-hawa, basic biological instinct, ya, atau basic instinctive desire, dorongan yang instinktif, yang naluriah, yaitu. Nah, konsumsi dan sekresi. Konsumsi itu menyerapnya, sekresi itu membuangnya, ya. Yaitu. Untuk mudah kita buka saja filenya sekalian, ya. Tetapi ada juga yang dikonsumsi, dimakan, diminum, tetapi dikeluarkan bukan sebagai ampas, dikeluarkan sebagai proses reproduksi, dikeluarkan sebagai proses untuk
menghasilkan, meneruskan keturunan, melanjutkan keturunan. Itu proses reproduksi, ya. Jadi di antara yang dimakan dan diminum itu kemudian ada yang menjadi mani laki sperma, mani perempuan ovum. Dan itu pun nanti kalau sudah ada dorongannya untuk keluar, ya begitu, dia membludak ingin keluar. Itu kalaupun tidak belum punya pasangannya, ya jadi mimpi basah itu ya. Itu nah, mana nih al-hawa. Kita lihat saja, ya. Bismillah. Itu namanya proses reproduksi, dorongan reproduksi. Itu, ya. Nah, kemudian ini dia. Oh, nggak muncul nih awalnya, hilang filenya. Di problem. Yang ketiga, jadi setelah konsumsi dan sekresi, ya, konsumsi dan kemudian dibuang. Kemudian ada hawa itu adalah reproduksi, ya. Sebentar ya, kok bisa hilang filenya? Hilang sendiri. Hawa. Reproduksi untuk mengembangkan keturunan. Nah, kemudian ada lagi yang berikutnya adalah hasrat untuk istirahat, ya, hasrat untuk beristirahat. Hibernasi, hasrat untuk tidur, hasrat untuk hibernation. Nah, kemudian ada lagi, sebentar, al-hawa yang lain adalah begitu tidur, bangun, orang ada kecenderungan, binatang ada kecenderungan untuk mengekspresikan. Kan dia tidur, binatang tidur. Begitu terbangun, dia ingin unjuk diri. Aku ini ada, aku udah bangun, aku udah sadar lagi. Ekspresi. Kalau ayam begitu bangun, kokoroyok. Pak, sayapnya kokoroyok. Itu ekspresi, unjuk diri, ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kalau ibu-ibu bangun terus nyisir. Nah, kalau yang laki-laki bangun pelintir-pelintir kumis. Pada kumis cuma 2 lembar. Itu ya, hasrat unjuk diri, ekspresi. Nah, juga dengan bersenandung, bersiul-siul, bernyanyi-nyanyi, itu unjuk diri. Kemudian ada lagi hasrat al-hawa, itu hasrat untuk memiliki dan menguasai, dominasi dan proteksi. Binatang, manusia ada hasrat, ingin punya tempat tinggal, memiliki hasrat, dominasi, memiliki. Itulah al-hawa. Nah, tetapi apabila hayatnya sudah habis, maka semua hawa, semua syahwat itu pun redup. Semua kecenderungan biologis itu redup. Konsumsi, dorongan makan minum, dorongan untuk menghirup oksigen,
dorongan untuk sekresinya, untuk berkeringat, itu pun habis. Begitu hayatnya habis, hawanya pun redup. Dorongan untuk reproduksi, menghasilkan keturunan, redup. Hasrat untuk hibernation, untuk tidur, ya udah nggak kepengen tidur lagi. Itu, ya udah mati. Udah nggak kepengen tidur lagi, nggak ada ngantuk lagi, maksud saya. Nggak ada lagi ngantuknya. Kemudian dorongan untuk ekspresi, unjuk diri, itu tidak ada lagi. Hasrat untuk dominasi, untuk berkuasa, untuk memiliki, tidak ada lagi. Pokoknya begitu hayat habis, maka hawa redup, itulah mati. Bashar pasti mati semuanya. Ya. Bashar kita makin lama makin tua, makin lemah, sakit-sakitan, mati. Itu. Begitu bashar mati, maka nafs diri kita, diri yang berwujud ruh, diwafatkan. Nah, inilah wafat. Jadi ketika ruh dikeluarkan, cabut keluar, itu wafat. Itu. Allah akan mewafatkan nafs-nafs, anfus, diri-diri manusia di saat kematiannya. Kalau sudah mati, wafat. Insya Allah kita semua bakal wafat. Tinggal jasad yang kaku terbujur, dikubur, membusuk, meleleh, hancur. Sering terjadi di apartemen-apartemen ini, suami istri bersama anaknya liburan keluar kota, keluar negeri, ke Singapura, ke Hong Kong. Kakeknya udah tua, ditinggal sendirian. Tahu-tahu meninggal dunia di ruangan apartemennya. Nggak ada yang tahu. Udah 2-3 hari baru tetangganya mencium bau busuk. Panggil petugas, dobrak. Begitu tim ambulan datang, mayat itu udah meleleh, udah mulai mencair. Itu. Bahkan ada yang sudah ada muncul belatung. Bahkan ada yang sudah beberapa minggu itu sudah tidak ada lagi cairan, tidak ada lagi sisa daging, tulang belulang aja. Itu sedih juga kalau jadi kakek-kakek ditinggal sendirian di rumah, di apartemen. Anak cucu pergi ke luar negeri, pembantu nggak ada yang nemenin. Itu ingat-ingat masa tua. Makanya dari sekarang urus orang tua, supaya nanti ente tua ada yang urus. Kalau ente sekarang kita kagak ngurus orang tua, satu saat nanti kita tua pun repot kalau nggak ada yang ngurus. Dan karena itu juga nggak usah doa, pakai doa nekat. Apa itu doa nekat? Minta panjang umur melulu. Doa minta panjang umur itu doa nekat. Coba kalau Allah kasih kita 200 tahun, itu anak cucu semua udah pada mati. Tinggal cicit udah banyak urusannya. Gimana dia mau ngurusin kita aja, yang cuma bisa celentang aja. Umur tuh yang diminta bukan panjangnya. Ya Allah, jadikanlah hidupku di dunia ini hidup yang penuh taat kepadamu, dan Engkau selalu ridho kepadamu. Hidup yang banyak membawa manfaat untuk orang, dan orang ridho kepadamu. Jadi hidup itu taat bermanfaat, taat bermanfaat, taat bermanfaat. Bukan panjang atau pendeknya. Pendek penuh taat, banyak manfaatnya. Ada lagi panjang, taatnya nggak ada, manfaat juga nggak ada. Itu. Oke. Tinggal kalau sudah dikubur basarnya, maka tinggallah tulang belulang. Begitu lama dia di dalam lubang pisang. Ya. Apalagi kalau ada yang lewat samping kuburan, nyetel musik di mobilnya gede-gede, nah, dia ingat masa di dunianya dulu, goyang dulu. Akhirnya tulang belulang pun hancur. Ya tinggal diri kita yang hakiki, diri yang ruh. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa. Itu ada hari yaqumur ruh, itu ruh berdiri di hadapan Allah bersama malaikat. Ayat bersambung, Allah akan mewafatkan diri-diri manusia di saat kematiannya.
Wallati lam tamut, dan yang belum mati. Wallati lam tamut, adapun yang belum mati, belum waktunya mati, belum ajalnya. Ajal itu deadline. Deadline artinya batas waktu. Idza jaa ajaluhu, jika sudah datang ajalnya, jika sudah datang batas waktunya, deadline-nya. Itu. Jadi nggak salah kalau guru bilang, setelah kamu baca ini buku, kamu harus bikin resume singkatannya, ya, bikin tulisan karangan singkatannya. Murid nanya, deadline ajalnya kapan Pak? Batas waktu pengumpulannya kapan Pak? Itu ya, ajalnya kapan Pak? Gurunya nggak ngerti. Kamu nyumpahin saya kedatangan ajal. Itu. Wallati lam tamut, dan yang belum mati diwafatkan fi manamiha, di saat tidurnya. Jadi pada saat kita tertidur, sebenarnya kita yang rohaniah diwafatkan, dikeluarkan. Cuma bedanya kalau mati, diri kita yang ruh dikeluarkan, keluar lepas sama sekali. Kalau tidur dikeluarkan tapi tidak lepas. Sungguh pun diri kita yang ruh dikeluarkan, tetap ada bagian, istilahnya akarnya itu masih nyambung. Itu. Maka badan digoyangin, Pak bangun Pak, bangun Pak. Goyangan badan itu terasa ke ruh, ruh balik lagi, masuk lagi. Itu ruh masuk, tersadar. Nah, kenapa? Sebab dengan ruh masuk, kolbu masuk. Di dalam kolbu ada apa? Ada kesadaran, ada ingatan, ada perasaan, ada kecerdasan, ada iman. Begitu roh masuk, sadar lagi, cerdas lagi, perasaan lagi, iman aktif lagi. Itu. Kalau belum, pada saat roh dikeluarkan, yaitu basyar aja. Jadi kalau kita ngelihat orang tidur, itu sama dengan binatang tidur. Basyar. Roh, jiwa tidak ada, sedang dikeluarkan, diwafatkan. Pusatnya ruh, kolbu. Di dalam kolbu ada kesadaran, iman, kecerdasan, sedang terbawa keluar. Hidup itu basyar. Digoyang, Pak bangun Pak, balik lagi, sadar lagi. Itu. Ya. Nah, fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Tetapi ada yang pada saat sedang tidur, rohnya sedang dikeluarkan, dirinya yang hakiki, jiwanya, rohnya sedang dikeluarkan, qada 'alaihal maut, terjadilah padanya kematian. Basyarnya badannya lagi tidur, malah mati. Ada kejadian macam itu? Banyak. Ya sudah, fayumsik, Allah yumsik, Allah menahannya, ditahan oleh Allah. Itu ruh yang sudah dikeluarkan, ditahan deh, gak usah balik lagi. Tadi dikeluarin, basar masih oke. Nah, sekarang dikeluarin, basarmu udah mati. Ya udah ajalnya, udah waktunya. Itu. Tetapi ada yang tidur nggak mati-mati. Karena tidur tapi nggak mati-mati, belum waktunya, wa yursilu, dikirimlah. Wa yursilu al-ukhra. Al-ukhra itu yang lain, yang tidak mati, yang ruh-ruh yang sedang diwafatkan karena badannya tidur, ruhnya dikeluarkan, tetapi badannya, basarnya nggak mati-mati. Ini yang disebut al-ukhra, yang lain itu. Ya. Ada yang ruhnya dikeluarkan, basarnya mati, tapi ada yang lain itu tidur, ruh dikeluarkan tapi nggak mati. Nah itu wa yursilul ukhra, maka yang lain itu dikirim balik. Itu. Ya, tadi pagi kita dikirim balik. Masuk. Kolbu masuk. Terbangun kita. Hari apa nih? Hari Ahad. Kayaknya ada janji. Oh iya, janjian sama teman mau ikut manakib di Rawamangun. Itu. Oke, ya. Itulah pengertian mati dan wafat. Surat Az-Zumar ayat 42. Yang juga bisa kita perkuat pemahaman kita dengan surat Al-An'am surat 6 ayat 60. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail. Dan dialah yang yatawaffakum, mewafatkan kamu di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia mengetahui kelakuan kamu di waktu siang. Summa yab'atsukum fihi,
Lalu dia akan yab'atsukum, membangkitkan kamu fihi, di waktu siang. Ya, dia mewafatkan kamu di waktu malam, lalu dia akan membangkitkan kamu di waktu siang. Liyuqda ajalun musamma, sampai nanti terjadi ajal yang sudah ditentukan. Jadi malam wafat. Itu. Ya, sebenarnya gak harus tunggu malam sih. Sekarang beberapa orang juga sudah menampakkan ada gejala, terutama yang duduk-duduk nyandar. Dia punya roh dan nyondol-nyondol keluar. Itu ada gejala wafat. Dokter Farozi, masuk aja ke depan sini langsung, kasih jalan. Sini. Ini tokoh penggerak tarekat di Malaysia. Ya, tokoh pertama itu pertubuhan tarekat Muktabarah Malaysia. Kalau pertubuhan itu persatuan organisasi, ya. Ya, silakan. Kalau di Indonesia itu namanya Jatman, Jam'iyah Ahli Tarekat Al-Muktabarah. Anak dia. Ada satu lagi Jatmi, ya. Kembali. Jadi malam wafat. Itu siang dibangkitkan sampai ajal yang sudah ditentukan. Di Al-An'am ayat 61, wa huwal qahir, dan dialah yang maha perkasa. Fauqa ibadi, fauqa di atas, melebihi hamba-hambanya. Allah fauqa ibadi, Allah itu di atas, lebih tinggi, lebih kuasa melebihi hamba-hambanya. Karena itu dalam keadaan apapun segera berlindung kepada Allah, tundukkan diri kepada Allah. Apapun yang sedang kita hadapi, Allah, ya. Menghadapi peristiwa alam, kita sedang jalan menyaksikan kecelakaan dahsyat, tabrakan, Allah. Menyaksikan petir, ya, hujan lebat, pohon tumbang, Allah. Menyaksikan gelombang, Allah. Selalu kita ingatkan diri kita, Allah fauqa ibadi. Allah itu di atas. Bukan di atas dalam arti dimensi fisik, ya. Sebab bumi bulat. Kalau kita di kutub utara, kita bilang di atas, atasnya ke sana. Kalau kita di kutub selatan, atasnya ke sini. Kita di daerah khatulistiwa, atasnya ke sana. Lalu atas mana? Bukan dimensi fisik, itu, ya. Allah, makna di atas itu melebihi, itu melebihi segala-galanya. Wa yursilu 'alaikum hafazatan. Dan jangan lupa Allah yursilu, mengutus. Rasala yursilu, arsala yursilu, arsala yursilu, mengutus. Utusan Rasul. Siapa utusan Allah? Utusan Allah bisa para nabi, utusan Allah bisa malaikat. Jadi yang disebut Rasul artinya utusan. Itu. Utusan itu bisa berupa nabi, utusan berupa para malaikat. Wa yursilu 'alaikum hafazatan, dan dia mengutus terhadapmu ada hafazatan, pengamat, pengawas, pemelihara, malaikat. Hatta sampailah idza jaa ahadakumul maut, jika datang kepada seseorang di antara kamu. Apa yang datang? Al-maut, kematian. Kalau datang kematian, begitu kematian datang, hayatnya, energinya habis, hawanya redup, basarnya blak jatuh. Begitu datang kematian, tawafathu rusulana, maka rasul-rasul kami itu, utusan-utusan kami itu, tawafathu, akan mewafatkannya. Siapa rasul kami di situ? Rasul kami itu yang malaikat itu. Malaikat yang pencabut ruh. Israel, itu Israel. Nabi Ibrahim, ya, kalau nggak salah, pernah dialog dengan Israel. Hai Israel, kalau kamu mendatangi seseorang bersiap untuk mencabut ruhnya, yang orang itu jahat, penuh maksiat, bagaimana kamu menampakkan diri kepadanya? Tampilkan diriku dengan penampilan yang menakutkan. Coba tunjukin. Jangan, kamu nggak sanggup. Tunjukin aja. Pokoknya resiko saya yang tanggung sendiri.
Maka Israel berubah bentuk, wus, tinggi besar, hitam, semua rambut berdiri, dan dari dengusan napasnya keluar api, wus, wus, mata memerah. Nabi Ibrahim pun kaget, pingsan. Itu nggak sanggup. Ntar gimana kita? Kita ketemu yang bagaimana? Nah, karena pingsan, Israel jadi kasihan. Jangan sekarang lah, pingsan duluan. Itu enggak. Setelah sadar, kalau kamu datang kepada orang-orang yang baik, bagaimana? Maka Israel muncul menjadi figur yang sangat ganteng, penuh kasih sayang, lemah lembut. Jadi malaikat itu bisa muncul dalam rupa-rupa manusia, sama dengan Jibril. Ingatkan waktu membahas hadis Islam Iman Ihsan, Jibril muncul berupa manusia, duduk di hadapan Nabi. Karena itu dalam hidup sehari-hari yang kita lihat seperti manusia, belum tentu itu manusia. Kita nggak tahu. Itu. Coba teman sebelah. Ente cubit dikit. Kalau ente cubit dia berteriak sakitan, berarti masih orang. Kalau dicubit dia kagak berasa, jangan-jangan Israel baru deketin ente. Kenapa dekat-dekat? Karena ente waktunya ntar, pas azan zuhur. Harus deketin. Yang nggak tahu barangkali yang di atas 60 duluan lah. Saya sih baru 56, selamaan kali. Innalillah wa inna ilaihi itu ya. Jadi jelas perbedaan mati dan wafat. Nah, tadi kita membahas bagaimana saat-saat wafat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Subhanallah, sebuah kematian yang indah karena sudah diberitahu oleh Allah. Itu memang ada juga kematian-kematian yang mendadak, ada juga kematian-kematian yang menyakitkan, ada. Itu kenapa? Karena ketika kita masih berupa janin, basar kita berupa janin di dalam rahim, begitu ruh dimasukkan, ruh masuk, itu dimasukkan diri kita yang ruh dimasukkan, terus blok antara ruh dengan basar badan itu membuat sambungan. Kayak ada akar gitu. Makin lama akarnya makin tumbuh besar, panjang, kuat. Ya, makin tua seseorang itu akar makin panjang, makin kuat. Maka makin tua itu ngelepasnya makin susah. Karena itu bayi gampang, karena ruh baru masuk, beberapa bulan dilahirkan, wafatkannya pada saat dikeluarkan ya gampang. Karena akarnya itu belum tumbuh kuat, belum besar, belum menjalar kemana-mana. Itu saya ingat waktu kecil dulu pulang kampung lihat kakek saya nanam singkong, ya ikut-ikutan begitu. Tancepin aja, seminggu kita cabut masih gampang. Tapi begitu udah sebulan, 2 bulan, begitu kita cabut susah. Karena akarnya sudah menyebar, sudah menggelembung jadi bumbi. Kita cabut, terbongkar itu tanah di sekitarnya. Oh, rupanya begitu ruh dicabut kalau kita udah tua begitu. Karena itu makin tua banyak-banyak istighfar. Makin tua banyak-banyak istighfar. Jangan umur aja makin tua, kelakuan masih kagak berhenti chattingan dulu. Astagfirullah. Surat Al-Anfal ayat 50. Walau tara, lau ya kalau, wa dan walau taro dan kalau tara kamu bisa melihat, ru'ya, ro'a, taro, ru'ya, melihat secara visual. Kalau kamu bisa melihat secara visual dengan mata kepalamu, yatawaffa, di saat yatawaffa, saat wafat, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, kafaro, menutupi, mengingkari, orang-orang yang mengingkari, karena sekarang kitanya nggak boleh ngomong kafir. Yatawaffal ladzina kafaru, di saat wafat orang-orang yang non muslim begitu. Karena kafir harus diganti non muslim. Kan lebih gak enak lagi kan sebenarnya ya.
yatawaffal ladzina kafaru, di saat wafat orang-orang yang mengingkari. Wal malaika yadribuna wujuhahum wa adbaruhum. Malaikat ngegebukin wujuhahum, bukan wajah muka, tapi wujud itu depan, dubur, bukan dubur pinggul, pantat, belakang. Seluruh bagian belakang itu dubur, seluruh bagian depan itu wujud. Ya. Ini barang ditaruh di mana, Pak? Taruh di dubur mobil. Di belakang mobil kan ada bagasinya, itu duburnya tuh kalau mobil itu. Kita tahu kan dubur itu sangka lubang anus itu, gitu ya. Bukan, dubur belakang. Itu. Masya Allah, orang kafir itu malaikat ngegebukin bagian depan. Itu susah. Itu sama aja dijelaskan di surat Al-An'am ayat 93 itu. Walau tara, kalau saja kamu bisa melihat secara visual, idzal zalimuna, ketika orang-orang zalim, tadi kafir, ini zalim, bisa jadi nih, naudzubillah, muslim tapi zalim, fi ghamratil maut, di dalam himpitan kematian, wal malaika basitu aidihim, dan malaikat basitu meluncurkan tangan-tangan mereka, ya, mengarahkan tangan-tangan mereka sambil berkata akhriju anfusakum, keluarkan anfus, keluarkan nafs, keluarkan dirimu. Diri yang mana? Diri yang ruh. Akhriju anfusakum, akhriju anfusakum, keluarkan nafsmu, keluarkan dirimu. Jadi sama seperti orang mau nyabut apa begitu ya, susah tuh, hantam dulu, plok, keluar juga, ngeri lah dari itu. Masya Allah, begitu mengerikannya. Tetapi kan banyak juga orang-orang yang wafat dalam segala kemudahannya, ya, dengan segala kemudahannya. Nah, karena itu doa yang kita banyak baca itu adalah ya Allah, bila saatnya tiba engkau memanggil aku, bila saatnya tiba engkau memanggil aku, berikanlah kepadaku kematian yang mudah dan indah, kematian yang mudah dan indah, dan jauhkan dariku kematian yang menyusahkan dan menghinakan. Kalau bahasa Arabnya lebih ringkas, Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Adapun terjemahannya saya ubah sedikit supaya lebih puitis, supaya lebih menyentuh perasaan. Kalau terjemahan langsung, Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut, ya Allah mudahkan aku pada sakratul maut. Sakarat itu mabuk. Arti dasar sakarat itu mabuk. Jadi orang kalau dalam proses kematian itu seperti orang mabuk, serba uring-uringan, semua pada sakit badan. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, kalau bahasa Indonesianya ya, supaya lebih puitis, lebih kenaan, menyentuh perasaan. Ya Allah, bila saatnya tiba engkau memanggil kami, berikanlah kepada kami kematian yang mudah dan indah. Jauhkan kami dari kematian yang menyusahkan dan menghinakan. Di mana-mana, di majelis-majelis kalau saya doa begitu langsung keluar amin. Tapi kalau pakai bahasa Arab, Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut, amin suka nggak keluar, kagak ngerti. Tapi begitu, ya Allah, bila saatnya tiba engkau memanggil kami, berikan kepada kami kematian yang mudah dan indah. Kematian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafatnya mudah dan indah. Sebelum kematian diutus malaikat bawa surat, itu diterima anaknya. Begitu anaknya berikan surat, Syekh Abdul Qadir langsung tahu kalau panggilan dari sana, ya sudah. Dan kita dianjurkan untuk sering-sering mengingat kematian, antara lain dengan
mengurus orang-orang yang wafat, mulai dari takziah, sanak keluarga, teman wafat, kita datang memberikan hiburan. Takziah itu menghibur, ya, menghibur keluarganya, menghibur keluarganya yang sedang sedih, berduka, sambil kita tengok itu mayat kawan kita, ya, kita bantu memandikannya, mengafaninya, menyolatkannya. Karena ketika seseorang mati, basyarnya mati, ruhnya dicabut, itu belum langsung dibawa pergi jauh. Ruh itu masih bisa menyaksikan. Siapa yang datang takziah, siapa yang datang melayat, ruh lihat. Itu ruh lihat. Ruh yang wafat itu masih menyaksikan. Oh, si Anu datang. Itu oh, si Anu datang. Dia tengok kamar sebelah, anak lagi pada berantem berebut warisan. Dasar anak kata ngaji. Itu ya, datang lagi, pacar lama SMA. Itu hati-hati, makanya bekas-bekas pacar itu kalau datang pakai pakaian yang rapi. Menyaksikan siapa yang memandikan tubuhnya, siapa yang menggotong tubuhnya, siapa yang menguburkannya. Menyaksikan, oh itu badanku, oh lagi dikubur ya, itu, oh itu lagi didoain. Terus yang doa bubar, pulang semua pergi, tinggal sendirian ya. Tengok lihat batu nisan, kuburan. Jadi, oh kemarin aku developer tukang gusur kuburan, aku ada di sini. Ingat deh tuh, kemarin maklar itu tukang bebasin kuburan. Sekarang dia ada di situ. Saat itulah malaikat Munkar Nakir datang. Pemeriksaan pertama, proses verbal pertama, diperiksa. Beruntungnya orang-orang Torekoh yang memiliki mursyid yang wali. Seorang wali mursyid itu setidak-tidaknya mendampingi muridnya dalam 3 hal. 1, saat sakaratul maut. Ketika Israel datang mau menjemput, mursyid hadir. Itu sudah banyak itu kesaksian-kesaksian, tanda-tanda yang membuktikan itu. Cerita-ceritanya kalau buat kita orang tarekat, orang biasa pun udah banyak lah tahu itu. Mursyid itu hadir. Mursyid, Israel, ini muridku, cabut pelan-pelan dengan cara yang ringan. Dia banyak dosa, apapun kekurangan dia, ambil dari kelebihanku untuk dia. Dia muridku. Tuh. Jadi jangan salah pilih mursyid. Yang kita anggap sekarang mursyid, bersedia nggak dia mendampingi kita saat kita didatengin Israel? Jangan-jangan dia pun nggak berani. Dia takut diambil sekalian. Jadi jangan salah pilih mursyid. Mursyid hadir mendampingi. Yang kedua, pada saat badan basar mayat kita sudah terkubur, ruh didatangi oleh Munkar Nakir, di situ mursyid hadir mendampingi. Yang ketiga nanti setelah kiamat, saat akan masuk surga. Maka kita lihat dalam salah satu manqabah Syaikhul Qadir, aku diberi buku yang berisi catatan murid-muridku sampai hari kiamat. Dan nanti setelah kiamat aku akan berdiri di pintu neraka. Akan aku cari murid-muridku yang masih ada di dalam neraka. Dan aku tidak akan bergeser sedikit pun kecuali sudah keluarkan mereka dari neraka. Syafaat, nggak usah aneh-aneh. Rasulullah juga bisa melakukan. Ya apalagi Rasulullah. Nah, Rasulullah dan waliullah di bawahnya. Kita tidak menyamakan wali dengan derajat Rasul, tapi yang kita tidak meragukan Rasulullah diberikan syafaat. Dan bukan hanya Rasulullah diberikan syafaat, orang-orang yang derajatnya sedikit di bawah Rasul, para wali itu pun mendapatkan syafaat. Di bawahnya lagi adalah orang-orang saleh, itu para mujahidin, para syahid, syuhada, itu diberikan syafaat. Siapapun orang yang dia ingat, dia cintai, dia keluarkan dari neraka, bisa memang diberikan syafaat. Maka dekat-dekatlah dengan orang yang bakal syahid, para mujahidin, dekat-dekat dengan orang saleh, dekat-dekat dengan
para aulia, ya. Itu. Oke, itu. So sekalian, maka ketika perang Uhud, perang Badar, jenazah-jenazah musuh itu sudah dimasukkan ke dalam lubang. Nabi berdiri di pinggir lubang. Nabi sebut satu-satu. Hei kamu datang dari Mekah jauh, ngapain datang jauh-jauh ke sini? Merasa yakin bakal menang kan, menyerbu aku? Sekarang gimana keyakinanmu? Kamu merasa mendapat janji dari Tuhanmu? Tuhanmu cuma patung-patung berhala. Nah sekarang benar gak janji Tuhanmu itu? Ternyata kamu kalah kan? Kami meskipun jumlah sedikit mendapat janji kemenangan dari Tuhan kami, dan Tuhan kami Tuhan yang sesungguhnya, yang menghidupkan dan mematikan, yang menguasai alam. Maka janjinya benar, meskipun kami sedikit menang, kalian kalah. Gitu. Jadi mayat dimasukin lubang, Nabi ngajak ngomong. Sampai ada yang negur, ya Rasulullah kenapa ngomong dengan bangkai? Sebenarnya bukan bangkainya diajak ngomong, ruhnya masih ada di sekitar situ. Itu. Jadi yang diajak ngomong itu ruh. Dari sinilah kalaupun orang meninggal dunia kemudian ditalkin, masih bisa diterima, masih masuk akal. Karena yang ditalkin bukan mayat yang di dalam, ruh yang di sekitar situ ditalkin. Bentar lagi ente bakal didatangin mungkar nakir, bakal ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab. Itu kan talqin. Meskipun kalau mau kritis lagi bisa dipertanyakan, ya udah telat juga dong Pak. Ya benar juga sih, udah rada telat ya. Apalagi nalkinnya pakai bahasa Arab. Gitu. Yang ditalkin ngaji pun kagak bisa. Itu gimana? Oke, tapi barangkali kalau udah wilayah ruh, komunikasi tidak perlu lagi pakai bahasa ya. Sekalian, wafatnya Syaikhul Qadir diberitahu ada utusan datang. Itu. Dan dalam Riyadhus Shalihin itu juga diberitahu seseorang itu apa yang bakal dialami nanti itu sudah diperlihatkan sesaat menjelang mati. Apa yang nanti bakal dialami itu sudah diperlihatkan. Maka dia menjelang matinya, tiba-tiba di akhir hayatnya dia tidak seperti biasa. Dia menjadi orang yang penggembira. Kelihatan senang. Dia datengin teman-teman pensiunannya dulu ya, teman-teman kantornya, silaturahim. Weh tumben, iya kali nggak ada umur lagi nih. Ada yang pagi-pagi sudah nyapu, bersihin rumahnya, sampai kolong tempat tidurnya dia bersihin. Anaknya, cucunya bilang, tumben kakek nyapu-nyapu, iya mau ada tamu nih, malu kalau kotor. Ada yang sudah dia keluarkan itu pakaiannya dari lemari, diatur. Nanti kalau gua nggak ada, ini buat si Ano ya, ini buat si Ano. Diatur, itu. Ya, ada. Ada yang lagi dijenguk kawannya, kejadian ini. Itu, lagi dijenguk kawannya, lagi ngobrol. Udah dulu ya, yang jemput saya udah datang tuh. Itu, yang jemput saya udah datang. Mana tuh? Temannya lihat, kagak ada, nggak kelihatan, ya nggak ngeliat. Begitu, masya Allah. Syaikhul Qadir termasuk yang orang-orang yang diperlihatkan, dimudahkan. Mudah-mudahan. Begitu. Ingatlah kematian, zikrul maut. Kita semua bakal mati. Kita semua bakal mati. Nah, sekalian, karena itu sebagai murid dari Syaikhul Qadir Al-Jailani, maka kita punya kewajiban, punya tanggung jawab. Pertama adalah untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Selamatkan diri kita sendiri dengan banyak membersihkan diri, banyak bersihkan diri. Karena kan kita sudah dibimbing, sudah dilatih. Bersihkan terus kolbu, aktifkan terus kolbu tersambung ke Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu dirasakan,
tembus illallah la ilaha 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 pesan Nabi, hadisnya sahih. Aktsiru min qaul, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Jadi sebagai ikhwan thariqah, khususnya thariqah Qadriyah Naksabandiyah, jangan terpaku zikir itu pada habis sholat fardu saja. Di luar itu, manakala kita punya waktu, itu amalkan. Nah, kalau habis sholat fardu, kan kita ikut imam. 165 imam selesai, kita selesai. Tapi kalau malam kita nggak tidur, kita nggak terpaku oleh imam. Nah, di situ kita bisa 40 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Sepanjang Allah masih mungkinkan, sampai subuh pun jadi. Itu. Nah, waktu kita di Wonosobo, siapa yang ikut waktu pas acara malam tahun baru di Wonosobo itu? Pak Zamil, Haji Jamil yang dari Pekalongan, itu kan dari habis Isya di kamar sebelah. Itu malam tahun baru, tengah malam orang pasang kembang api petasan, doa dia terus sampai subuh. Mati kagak. Nah, saat itulah dia bersihkan betul. Apalagi kita yang sedang punya problem. Ya susah nih, yang nggak bisa tidur, bete banget. Ya sudah, jangan tidur, gak usah maksain diri. Kalau emang nggak bisa tidur, wudu, sholatnya ya 2 rakaat. Ya, sholat apa? Sholat apa kek? Karena dalam surat Al-Baqarah dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Itu. Jadi pada dasarnya sholat itu untuk komunikasi dengan Allah. Mau melakukan sholatnya sholat istikharah, mau sholatnya sholat hajat, mau sholatnya sholat apa, ya pokoknya asal pas begitu. Ya. Kalau sholat duha kan nggak pas waktunya jam 11 malam. Jadi yang pas itu hajat begitu. Yang pas itu adalah istikharah. Mau disebut sholatul lail, ya memang malam udah lail, boleh gitu. Ya. Jadi paling tidak ini kalau soal nama, soal fikih, orang tanya lu sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Nah, itu kalau disebut sholat sunnah mutlak, udah mau kapan kan? Ya, itu. Pokoknya kepengen aja dialog dengan Allah. Mau dikasih ya karena habis wudu, ya sholat syukur wudu. Begitu. Pokoknya sholat nggak bisa tidur, karena nggak bisa tidur, nggak usah maksain diri, rebah. Ya. Ulang kanan balik kiri balik ini gelisah, udah wudu aja, sholat 2 rakaat, terus masuk zikir jahar, la ilaha illallah, terus hantam terus, ya mau jam berapa terus aja. Itu kalau di kamar sendiri kan enak, itu ya, itu yang macam-macam lah, buang la ilaha, tiada ilah. Tiada yang dipentingkan, tiada yang dituju, tiada yang didamba, tiada yang diharap, tiada yang dicari, tiada yang dikejar, tiada yang didekati, tiada. Buang semua. Illallah. Buang. Kemarin ada orang dari Arab Saudi datang ke sini hanya untuk cari dukun. Jadi dia masuk hotel, minta petugas hotel cariin orang yang bisa nunjukin dukun. Kenapa? Saya kena sihir. Saya heran juga kenapa kena sihir dia nyari dukunnya ke Indonesia. Dukunnya di sana dikenalnya kalau urusan sihir di Indonesia. Ketemu orang bajai, tukang bajai.
Tukang baja bingung, dukun kata tukang baja. Saya disuruh bawa ke dukun mana katanya? Dia bawa ke masjid situ. Sampai masjid nih orang jadi udah bawa aja ke Al Mubarak katanya sini. Di situ ada dukunnya kali. Cari dukun ke sini. Itu orang Saudi. Wudu. Anda mutawaddian. Saya sudah wudu. Udah naik ke atas. Talqin zikir. Kenapa? Saya kena sihir. Jadi beratnya kepala, sakit. Saya pura-pura nanya, sihir di mana? Ya di Saudi. Ada sihir di sana. Masih banyak orang yang pakai menggunakan jin untuk mengerang orang lain. Alhamdulillah kita talqin zikir. Meskipun selesai dia bilang, yang kedua agak susah, maksudnya zikir khofi. Karena pada saat dia ada zikir khofi, muncul rupanya dia cerita, saya udah punya istri tapi ada perempuan lain senang sama saya. Jadi kalau saya lagi di zikir begitu dia muncul telanjang mondar-mandir. Begitulah. Ada cowok dipelet sama cewek. Biasa cewek yang dipelet sama cowok ya. Itu. Nah, bersihkan kolbu, sambungkan. Kenapa? Jailani, kita pengikut Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, kita murid Abah Anom. Abah Anom sudah berikan caranya yang paling mudah. Meskipun beliau untuk mendapatkannya dulu, dipersiapkan dulu. Ketika beliau akan mendapatkan dulu, akan diberikan, dipersiapkan. Dengan puasa, dengan tidak tidur bertahun-tahun, dengan wirid ini, wirid itu, berat. Ya. Ustaz Zuki saja di Malaysia doang direndam dulu di dalam sungai, separuh badan, hanya boleh keluar kalau udah azan. Datang azan, keluar, sholat, setelah itu masuk lagi ke dalam sungai, duduk di batu dalam ini, lintah, nyamuk, berhubungan 7 hari begitu. Dipersiapkan, digeplek, dihancurkan dulu egonya, dihancurkan dulu keinginan-keinginan, sampai betul pasrah diberikan. Sampai ditenggelamkan ke dalam laut 6 hari. Berat. Nah, tetapi mursyid kita Abah Anom, setelah beliau mencapai tingkatan tertentu lewat latihan-latihan yang berat, maka beliau bisa memberikan kepada seseorang meskipun itu orang belum siap-siap banget. Kalau mursyid biasa, orang mau diberikan amaliyah zikir, disiapkan puasa, ya, suruh sholat malam ini. Tapi kalau yang tingkat biasa, yang sudah tingkat tinggi, biar masih kurang-kurang bersih juga, blak, masukin. Karena ada keahliannya tersendiri, ada kekuatan barokahnya tersendiri. Itu, gitu. Sama saja kalau guru-guru yang kurang begitu pandai ngajarin murid kan bertahap betul dari dasar, pelan. Tapi kalau guru yang sudah punya pengalaman, itu ngajar murid ada trik-triknya, langsung pada intinya, tak, langsung jadi murid seperti melompat. Nah, mursyid kita Abah Anom itu bukan sembarang orang. Istilahnya beliau sudah punya semua, kita tinggal dengan talqin zikir itu, blok, udah, amalin aja, coba. Ya, kita nggak disuruh persiapan yang panjang. Langsung illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buang yang lain, buang segala pikiran, cita-cita, kekhawatiran, ya, hal yang menakutkan, segala concern, keprihatinan. Fokus, buang illallah, la ilaha illallah, sampai kita qalbu jadi bersih, lalu nyambung ke Allah. Kalau kita amalkan itu, maka guru mursyid kita itu membimbing itu. Dan guru begitu kita mengamalkan, guru langsung lihat, oh ini muridku. Nah, langsung dia bimbing. Apalagi sebelum mengamalkannya, kita pun robitoh dulu. Robitoh itu paling gampang, sadarkan diri, saya murid Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin.
Sadarkah aku muridnya, aku dibimbing oleh beliau. Sebagai tanda syukur baca Fatihah. Baca aja Fatihah untuk beliau. Kalau mau lebih tegas lagi, bayangkan dulu wajah Abah Hanum. Sudah teringat? Lah saya kenal TKN, Abah Hanum sudah wafat. Dari fotonya bisa. Oh itu mursyid saya. Baca Fatihah. Sudah baca Fatihah, masuk. Ilaha illallah. Itu. Loh, ilah hadrati nggak dibaca Pak? Ya, dibaca otomatis, gitu ya. Ilah hadrati istighfar, masa yang begitu harus dijelasin lagi? Ya. Jadi dibaca ilah hadratinya, Fatihah untuk Rasulullah, istighfar, salawat, doa maksudin. Allah, sudah terus dari jam 11 malam, jam 12, jam 1 terus. Ya. Nada irama mau berubah, biarin. Dari nada melengking tinggi, bisa jadi rendah. Karena perjalanan tuh kita udah nggak main di lahiriah lagi. Lahiriah mau melengking tinggi, tipis merendah, itu urusan lidah, urusan bibir. Menyuarakan, yang penting yang di sini. Sambil nangis pun nggak masalah. Ya, karena proses yang penting bukan lahiriah lagi, ruh, terus. Dan tiap kita amalkan dibimbing. Dan mursyid kita itu bukan hanya Syekh Ahmad Sabil Wafa Tajul Arifin, seluruh rangkaian mursyid-mursyid sebelumnya sampai Rasulullah pun menyaksikan, membimbing dan mendoakan dan memohonkan kita kepada Allah. Terjadilah proses tabarruk. Nikmatnya orang bertarekat. Kitanya ke Allah, ya langsung. Zikir kita, sholat kita langsung ke Allah. Tapi bahwa ada yang mendoakan, ada yang memperhatikan, nah itu jalur lain. Itu saja. Sudahlah. Kalau sudah Thariqah Qadir Naksabandiyah, sudah dapat amaliyah yang bagus, mursyid yang baik, nggak usah lagi ragu-ragu, nggak usah lagi cari-cari yang lain. Ya, keraguan itu membuat kita jadi malas. Amalkan aja. Nanti terasa sendiri. Kalau nggak terasa manfaatnya, karena emang nggak diamalin. Amalkan saja. Orang mau ngomong apa ya terserahlah. Atau orang giliran didatengin Israel, urusan dia, urusan kita ya kita. Orang mau bilang ngomong macam apa kayak tentang tarekat, di mana salahnya zikir la ilaha illallah? Di mana salahnya zikir khofi? Allah. Sudah. Amalkan aja. Malam terutama terbang jam 1 jam. Terus. Demikian. Cukuplah sampai di sini ya. Mudah-mudahan ya Allah saksikan ya Allah. Wa ya masyayikhana fit tariqah wa ya mursidana, ya Allah, kami hadapkan diri kami kepadamu ya Allah, dan kami memohon melalui Rasulmu, melalui pemimpin kami Nabi Muhammad SAW, melalui para masyayikh, melalui para mursyid-mursyid kami dalam Thariqah Qadir Naksabandiyah, khususnya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, Qasim Junaid Al-Baghdadi, Syekh Ahmad Khatib Syekh Talha bin Talabah, Syekh Abdul Karim, Syekh Abdullah Mubarak, dan terlebih khusus lagi mursyid kami Syekh Ahmad Sabil Wafa Tajul Arifin. Wa ya mursyidana, wahai Abah Hanum, wahai mursyid kami, wa ya masyayikhana fit tariqah, wa ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, wa ya Sayyidana ya Rasulullah, inna tawajjahna bikum, kami hadapkan diri kami ini kepada kamu semua untuk disampaikan kepada Allah, untuk disampaikan kepada Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma hawwil 'alaina
fi sakratil maut. Ya Allah, bila saatnya tiba Engkau memanggil kami, berikanlah kepada kami kematian yang mudah dan indah. Jauhkan kami dari kematian yang menyusahkan dan menyakitkan. Ya Allah, jadikanlah hidup kami, sisa hidup kami, hidup yang penuh taat kepadamu, hidup yang Kau selalu ridho kepada kami. Jadikan hidup kami hidup yang banyak membawa manfaat dan banyak orang pun ridho kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Irhamna ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa'tasimu bihablillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terus sekalian, yang mau ikut program khalwat 40 hari, bersiap-siap. Jatuhnya tanggal berapa? 1 Maret. 1 Maret. 21 Maret ya. Maret. Tanggal 4 April Setelah ini, setelah ini aja kan. Maret itu sudah Rajab. 40 hari. Ya, pokoknya 5 Rajab. Ya kan? di sininya 4 kan. Oh, mulai kumpul tanggal 4 Rajab. Yang mau ikut 4 Rajab. Itu yang mau ikut, siapkan, kumpul. Nanti mereka berwudu. Nanti setelah Rajab, setelah masuk Rajab, itu 40 hari yang mau ikut khalwat ya. 40 hari nggak pulang-pulang, yang sempat saja ya. Tapi ada juga nanti yang minta dibikin kelas pendek, bisa kita cari yang hari libur agak panjang begitu ya. Jadi ada program 4 hari atau 3 hari, yang 40 hari jalan, nanti yang 3 hari atau 5 hari bisa ikut sekalian, bisa ikut situ ya, insyaallah. Nah, siapkan saja tuh. Mudah-mudahan Pak Asep juga merancang juga kapan kita mau ada riadah ke Kepulauan Seribu. Nah, nanti diatur tanggalnya, jangan benturan dengan khalwat 40 hari. Demikian salawat Bani Hasim.
وبارك عليه